Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Setelah Indonesia merdeka, pergolakan di dalam negara belum selesai. Beberapa ideologi pernah memberontak kepada negara. Contoh konflik ideologi yang pernah terjadi di Indonesia yaitu peristiwa pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan DITII, dan gerakan 30 September 1965 atau yang dikenal dengan G30S_PKI. Dalam konflik dan pergerakan yang berkaitan dengan ideologi tersebut, ada pula ideologi yang dipegang oleh kelompok tertentu. Hal inilah yang menjadi latar belakang terjadinya konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Pergolakan ini lebih tepat disebut sebagai pemberontakan terhadap pemerintah Indonesia. Hal tersebut terjadi karena kelompok yang melakukan aksinya menginginkan Indonesia menjadi negara yang sejalan dengan menggunakan ideologi yang dipercayai kelompok tersebut. Ideologi sendiri menurut KBBI bermakna kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat atau kejadian yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup, cara berpikir seseorang atau suatu golongan, serta paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Pada hasil pemilu pada tahun 1955 adalah perang ideologi yang berada dalam kekuatan puncaknya. Raihan suara yang mempresentasikan kedua pihak yakni Masyumi dan PKI cukup berimbang di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Di Jawa Barat, Masyumi meraih 13 kursi dan PKI 5 kursi. Sementara di Jawa Tengah, PKI meraih 15 kursi dan Masyumi hanya 6 kursi. Jika raihan suara di kedua provinsi itu dijumlahkan, maka Masyumi meraih 19 kursi dan PKI 20 kursi. Hasil pemilu 1955 di kedua provinsi itu setidaknya memberikan gambaran tentang bagaimana dua ideologi tersebut mewarnai pilihan masyarakat dan memetakan kekuatan dua kubu dalam konteks pemberontakan DITII. Jika ditarik jauh ke belakang, sejumlah catatan sejarah juga menerangkan jejak tentang konflik golongan Islam dan kiri, terutama yang melibatkan Kartosuwiryo dan para pejuang yang kelak menjadi pasukan DITII. Sebuah insiden di sekitar perjanjian Linggarjati dicatat oleh Holk H. Dengel dalam Darul Islam dan Kartosuwiryo, Angan-angan yang gagal, cetakan tahun 1995. Menurutnya pada bulan Maret tahun 1947, saat Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP melakukan sidang untuk membahas perjanjian Linggarjati di Malang, Kartosuwiryo beserta laskarnya bergerak dari Jawa Barat menuju Malang. Mereka dengan tegas dan tanpa kompromi menolak perjanjian tersebut. Langkah ini ia lakukan untuk mencegah laskar sayap kiri yang setuju terhadap perjanjian itu melakukan teror terhadap para politikus yang menolak perjanjian Linggarjati. Ketika anggota-anggota Pesindo dalam sidang KNIP mencoba untuk menakuti wakil-wakil rakyat yang menolak persetujuan Linggarjati, dan ketika pertentangan tersebut semakin meruncing, Kartosuwiryo pun menyuruh pasukannya untuk menempatkan sebuah senapan mesin di atas sebuah rumah yang terletak di seberang gedung tempat KNIP bersidang. Bung Tomo yang namanya populer dalam pertempuran Surabaya meminta Kartosuwiryo menahan diri. Namun Kartosuwiryo yang kelak menjadi imam negara Islam Indonesia itu hanya menatapnya tanpa berbicara sepatah kata pun. Kartosuwiryo baru melunak setelah Bung Tomo mengatakan tentang kemungkinan Belanda melakukan serangan terhadap sidang tersebut. Dengel menambahkan, dalam dokumentasi yang disusun Majelis Penerangan Negara Islam, terdapat catatan bahwa perjuangan politik umat Islam pada tahun 1947 benar-benar ditekan kekuatan militer yang hampir seluruhnya berada di tangan kelompok kiri, yaitu PKI dan kaum sosialis. Pertentangan semakin meruncing ketika Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin membentuk Inspektorat Perjuangan sebagai badan yang mewadahi laskar-laskar perjuangan rakyat. Raden Oni sebagai Ketua Laskar Sabilillah daerah Periangan menolak badan tersebut. Menurutnya badan itu mempunyai tujuan untuk membuat umat Islam menjadi sosialis. Dalam dokumen tersebut, tampak pula ketakutan laskar-laskar Islam terhadap integrasi PKI ke dalam tubuh TNI. Sejak Amir Syarifuddin menjadi Menteri Pertahanan, semua perwira tentara Republik adalah anggota sayap kiri. Dengan demikian,
Kemungkinan Sabilillah dan Hizbullah diterima untuk masuk TNI sangat tipis karena kurangnya pendidikan para laskar tersebut. Laskar-laskar Islam juga mengkhawatirkan TNI hanya akan mengambil senjata mereka dan kemudian mereka segera dipulangkan ke tempatnya masing-masing. Kekhawatiran laskar-laskar Islam terhadap keberadaan kelompok kiri dalam tubuh TNI secara tersirat juga dicatat Cornelis van Dijk dalam buku Darul Islam Sebuah Pemberontakan, cetakan 1995. Menurutnya, meski tidak mungkin merinci sebuah konflik bersenjata antar laskar maupun merinci semua satuan gerilya dalam pusaran tersebut, yang jelas pada waktu itu banyak satuan gerilya liar terutama yang jumlahnya kecil dan perlengkapan senjatanya terbatas yang diserap oleh tentara Republik. Artinya tidak menutup kemungkinan banyak satuan-satuan gerilya kelompok kiri yang bergabung dengan TNI, dan hal tersebut yang dihindari oleh laskar Islam seperti Hizbullah dan Sabilillah. Kemarahan laskar-laskar Islam di Jawa Barat kepada Amir Syarifuddin memuncak setelah perjanjian Renville yang mengharuskan TNI untuk mengosongkan wilayah Jawa Barat berdasarkan garis Van Mook. Menurut Dengel, berdasarkan dokumen Majelis Penerangan Negara Islam, mereka mengungkapkan kemarahannya dengan kalimat Amir Syarifuddin laknatullah karena dianggap telah berkhianat dengan menjual Jawa Barat kepada Belanda. Saat divisi Siliwangi hijrah ke Jawa Tengah, Kartosoewirjo beserta laskar-laskar Islam terutama Hizbullah dan Sabilillah justru memilih bertahan di Jawa Barat. Kartosoewirjo merasakan simpati yang besar dari para ulama dan rakyat Periangan terhadap kekuatannya ketika terjadi pertempuran antara pasukannya melawan Belanda di Gunung Cupu. Selain meminta perlindungan, para ulama dan rakyat Periangan pun tahu bahwa dirinya adalah satu-satunya politikus yang tidak hijrah ke Jawa Tengah dan selalu menolak setiap perundingan yang dilakukan antara Republik dengan Belanda. Banyak pemimpin-pemimpin Islam di Periangan kini berbondong-bondong ke tempat-tempat yang dipertahankan Kartosoewirjo dan tentara Islam Indonesia di lereng Gunung Cupu untuk mencari perlindungan dan pertolongan, karena mereka bukan saja dikejar oleh tentara Belanda, melainkan juga oleh komunis serta sosialis. Catatan Dengel yang menyebutkan komunis serta sosialis yang mengejar para ulama dan rakyat Periangan kembali menguatkan situasi permusuhan antara kelompok Islam dan PKI. Dalam buku Lingkar Tanah Lingkar Air karya Ahmad Tohari, dia sepenuhnya tidak menolak anggapan bahwa aksi-aksi penggarongan terhadap warga sipil dilakukan oleh pasukan DITII. Lewat percakapan tokoh-tokoh yang ia bangun, Ahmad Tohari mengakuinya. Namun ia juga tak sepenuhnya menerima dengan menyertakan narasi tentang kelompok kiri yang ikut melakukan penggarongan dengan mengatasnamakan DITII. Sementara pada catatan sejarah yang ditulis oleh Cornelis van Dijk dalam Darul Islam Sebuah Pemberontakan, cetakan 1995, ia juga menulis bahwa memang aksi-aksi itu tak sepenuhnya dilakukan oleh DITII, meski tak menyebutnya sebagai kelakuan kelompok kiri. Van Dijk hanya menyebutnya dengan gerombolan garong. Sebenarnya beberapa di antaranya tidak lebih dari gerombolan garong yang melakukan operasinya dalam situasi revolusioner yang baru. Dalam pengertian kebiasaan Jawa lama, adanya kelompok pemuda gelandangan yang bertualang di daerah pedalaman. Catatan lain disampaikan oleh Dengel. Kartosoewirjo menyebut permusuhan pertama antara DITII dengan tentara Republik terjadi pada pertempuran Antralina di Ciawi, Tasikmalaya pada tanggal 25 Januari tahun 1949. Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia dengan cepat menghimpun kekuatan di Jawa Barat ketika divisi Siliwangi hijrah ke Jawa Tengah, menganggap semua pasukan yang masuk ke Jawa Barat adalah pasukan liar yang harus taat kepada gerakannya. Waktu mereka, yakni Jakni RI Darurat dan komunis gadungan itu masuk ke daerah de facto Majelis Islam, maka dengan sombong dan congkaknya mereka menginjak-injak hak dan memperkosa keadilan tuan rumah, sehingga terjadilah insiden pertama dengan menggunakan senjata yang dikenal dengan nama Pertempuran Antralina dan terjadi pada tanggal 25 bulan 1 tahun 1949. Ia secara jelas menulis komunis gadungan terlibat dalam pertempuran tersebut. Artinya bisa jadi kelompok komunis memang banyak berkeliaran di Jawa Barat ketika pemberontakan DITII mulai menguat di Jawa Barat. Di penghujung tahun 1949, setelah negara Islam Indonesia diproklamirkan, digelarlah Kongres Muslimin Indonesia di Yogyakarta pada tanggal 20 sampai dengan 25 Desember. Pada kongres tersebut, dibahas pula soal gerakan DITII yang dipimpin oleh Kartosoewirjo. Seorang anggota kongres mengungkapkan, sengketa antara Laskar Islam dengan TNI berakar pada peristiwa perlucutan senjata Laskar Jawa Barat di awal perjuangan kemerdekaan. Pada saat itu perasaan umat Islam sangat terluka
Karena itu kerjasama dengan TNI tidak dapat dipertahankan lagi. Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa Front Demokrasi Rakyat atau FDR yang ia sebut sebagai kaum merah mencoba mematahkan tenaga umat Islam dengan mempergunakan TNI. Uraian-uraian dalam sejumlah buku sejarah tentang pemberontakan DITII di Jawa Barat, juga lewat beberapa teks sastra tentang gerakan tersebut, tak menutup kemungkinan bahwa memang kelompok kiri terlibat dalam memperkeruh suasana keamanan warga sipil. Situasi ini dengan tepat diungkapkan dengan kata pabaliut yang berarti kacau balau. Permusuhan tersebut berlanjut ketika situasi berbalik, yaitu ketika pemberontakan PKI pada tahun 1965. Menurut Dengel, para mantan kombatan DITII ikut dilibatkan dalam penumpasan G30 SPKI tahun 1965. Sebagian besar anggota gerakan DITII pada tahun 1963 oleh pemerintah diberikan amnesti, dan setelah terjadi peristiwa G30 SPKI, banyak di antara mereka ditarik sebagai penasehat oleh Kodam Siliwangi pada waktu menumpas gerakan 30 September tahun 1965. Itulah perseteruan antara komunis dan DITII yang kemudian berlanjut hingga ke pemberontakan PKI tahun 1965. Kekhawatiran anggota DITII terhadap kaum PKI membuat mereka berpikir bahwa anggota TNI telah banyak disusupi oleh kaum kiri. Karena kekhawatiran itulah, mereka tidak percaya kepada TNI dan akhirnya memberontak. Selain itu, banyaknya orang-orang PKI yang menyusup ke dalam anggota DITII dan melakukan fitnah di sana-sini, sehingga rakyat menjadi tidak simpatik dengan perjuangan DITII. Akhirnya DITII berhasil dilumpuhkan oleh gabungan TNI dan rakyat. Pembersihan tersebut dikenal sebagai Operasi Pagar Betis, yang merupakan singkatan dari pasukan Garnisun Berantas Tentara Islam. Walaupun pada akhirnya, setelah peristiwa G30 SPKI, anggota TNI bersatu dengan mantan anggota DITII untuk menumpas anggota PKI pada akhir tahun 1965 sampai tahun-tahun sesudahnya. Pada saat ini, kedua kelompok besar tersebut mungkin tidak terlihat lagi, namun keturunan dari kelompok tersebut mungkin masih ada di sekitar kita, dan semoga mereka dapat hidup berdampingan serta saling memaafkan untuk menjaga negeri ini tetap stabil tanpa pertumpahan darah seperti masa-masa kelam dahulu. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.